sesepuh Waletmas, ada Pak Budiono, Pak Bambang Gris, yang terhormat juga para pengurus Korwil Waletmas DKI, yang saya hormati Ustadz Arizola, dan segenap para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, sehat, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam acara silaturahmi dan halal bihalal Iwak Waletmas yang diselenggarakan oleh Korwil DKI. Dalam kesempatan kali ini kebetulan silaturahmi ini mengambil tema dengan semangat silaturahmi kita tingkatkan kerukunan dan kerjasama sesama warga asal Kabupaten Kebumen. Jadi ini dilandasi oleh keinginan kita bersama menjadikan Iwak Waletmas sebagai rumah bersama, tempat buat warga asal Kabupaten Kebumen, supaya kita bisa saling silaturahmi, saling mengenal, dan harapannya ke depan kita bisa saling bekerja sama. Karena sebagai paguyuban diisi oleh orang-orang dengan berbagai macam latar belakang, dan Kebumen sendiri sebagai sebuah daerah itu daerah yang unik. Karena Kebumen ini daerah titik temu, Mas Ari. Titik temu di mana budaya wetan dan kulon kalilu kulo itu secara bahasa pun kita itu apa namanya nggak satu gitu. Wetan kali dengan apa ngikut cengkok onya gitu, kita nyebutnya bandek. Kulon kali kita cenderung ngapak gitu. Makanya kemudian kalau sebagai zaman saya belum mengenal zonalisasi dulu, punya kemewahan gitu. Kemewahan bahwa apa namanya, dulu orang-orang sekolah di Kebumen itu ngumpul semua, sehingga secara lidah kita cenderung luwes. Mau ngetan ngulon ngomong A dan ngapak, apa namanya, kita lincah gitu. Berikutnya karena pada hari ini banyak sekali acara yang bersamaan gitu. Jadi dalam lingkup Waletmas sendiri kita ada berbagai macam komunitas. Pada hari ini pada saat yang bersamaan juga ada 5 acara di tempat lain, sehingga kita harus berbagi. Tapi saya mengucapkan terima kasih pada Mas Thomas sudah jauh-jauh datang dari Tangerang untuk menghadiri acara ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas kerja keras semua segenap panitia sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan jika ada kekurangan segala macam hal yang kurang berkenan, atas nama panitia saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dan bisa menjadi membawa manfaat yang baiklah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bramanti Setiadi selaku Ketua Panitia acara pada kali ini. Agenda berikutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa kepada Bapak Haji Sugiarto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Mujiono selaku Ketua Korwil DKI yang saya hormati dan seluruh tim pengurus terkait, dan Bapak Kiai Haji Arisola yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, dan kawan-kawan pengurus Masjid At-Taqwa yang setia, yang selalu kita bisa bekerja sama, dan tamu undangan dari Korwil Tangerang, Pak Thomas yang sudah jauh-jauh hadir, terima kasih kehadirannya, dan kawan-kawan seluruh panitia silaturahim alal bialal Korwil DKI asal Kebumen dan sekitarnya, atau warga Kebumen yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang berbahagia. Dan tidak lupa ibu-ibu Majelis Taklim dan Marawis dan tamu ibu-ibu seluruhnya yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Izin mari kita didantinya mensyukuri nikmat Allah yang diberikan pada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan. Alhamdulillah di pagi ini yang sejuk ini, dan kemarin hujan sekarang terang, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kegiatan yaitu silaturahim pagi ini di Masjid At-Taqwa Cilandak. Semoga keluarga di rumah senantiasa terjaga kesehatannya semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya yang tak ajarannya. Semoga kita semua sebagai pengikut yang setia dan kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Izinkan kami akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas berkenaan tempat Masjid At-Taqwa digunakan sebagai tempat acara silaturahim halal bihalal warga Kebumen yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Korwil DKI Valid Mas. Tentu tempat ini belum memadai karena masih tahap pembangunan yang masih berjalan, dan baru dibuka jalan pintu gerbangnya di depan, karena dulunya masjid ini tidak memiliki jalan, hanya 1 meter dan tertutup oleh ruko. Dan alhamdulillah atas izin Allah, ridha Allah, kami pengurus berjuang untuk membuka jalan dan sekaligus pembangunan. Untuk itu kami akan sampaikan tahapan. Pertama, supaya kenal, karena tak kenal tak sayang. Saya sendiri Sugiarto, pensiunan dari Pemda DKI, tinggal di lingkungan Masjid At-Taqwa, dipercaya untuk mengurus masjid dan pembangunan sekaligus ketua yayasan. Alhamdulillah dengan sisa-sisa tenaga dan pikiran yang Allah berikan pada kami secara tak bertahap melaksanakan amanah dari masyarakat dan tentu kepercayaan dari masyarakat. Selamat datang Mas Dadiono. Alhamdulillah, monggo. Monggo Mas Dadiono. Iya. Kami lanjutkan. Yes, ya. Oh iya, ada matahari kembar ternyata ya. Alhamdulillah. Ternyata At-Taqwa dapat cucuran rahmat. Ada matahari kembar. Alhamdulillah.
Baik, saya lanjutkan. Jadi setelah dipercaya menjadi pengurus yayasan, ketua panitia pembangunan dan sekaligus penanggung jawab kegiatan DKM. Jadi saya bukan ketua DKM, tapi ketuanya adalah Bapak Haji Batiar Nanda. Saya selaku penasehat atau pembina DKM. Selanjutnya, Bapak Profil Masjid ini tentu Bapak Ibu sudah melihat. Mungkin ada yang tanya, daripada tanya saya jelaskan lebih dahulu. Bapak, dengan nuansa masjid ini ada 4 poin. Pertama, lantai yang Bapak Ibu dudukin sama mimbar ini mengacu pada Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Kita memakai nuansa pintu Ka'bah dan masjid di lingkungan yang Ka'bah itu kita suka tawaf di sana. Yang kedua, mungkin tiang yang warna keemasan ini kita mengacu pada profil Masjid Madinah Munawwaroh, Masjid Nabawi yang Nabi Muhammad dimakamkan di sana. Yang berikutnya, Bapak Ibu melihat stupa di atas warna putih. Kita memberikan satu filosofi bahwa siapapun hidup di dunia ini perantaranya adalah orang tua, yaitu ibu. Kita tahu ibu selalu musi anak, maka stupa itu sebagai gambaran filosofi anak yang diasuh oleh orang tua seorang ibu. Yang berikutnya yang tidak kelihatan mungkin walaupun toh belum sempurna, ada yang namanya hijau warnanya seperti pelahpah kurma samping di atas itu menunjukkan kita di dunia ini harus menjaga lingkungan dan ramah lingkungan. Dan juga kami sampaikan pembangunan masjid ini air setetes pun tidak ada yang keluar ke saluran, semua masuk ke resapan air. Karena filosofinya air itu harus dijaga karena sebagai kebutuhan hidup mutlak manusia yang semua itu pemberian Allah, dan karena air itulah tumbuh-tumbuhan bisa hidup termasuk kebutuhan hidup manusia yang akhirnya kita bisa serasi, bisa manfaatkan tentu karena ada air. Ini filosofi singkat terkait keadaan Masjid At-Taqwa. Yang berikutnya, Bapak Ibu tahu banner di kanan kiri, ini rencana pembangunan masjid dan sekaligus perluasan lahan masjid yang warna hijau. Ini maket yang sudah kami buat, yang insya Allah sekarang masih baru 50% kita laksanakan. Karena untuk pembangunan masjid masih butuh dana 1.800.000.000 untuk pasangan kanopi keliling dan untuk penangkal petir dan landscape dan sekaligus finishing secara keseluruhan secara ulang. Yang berikutnya adalah perluasan lahan yang 121 meter, ini ruko masih ada, belum kita bongkar secara keseluruhan untuk perluasan lahan sebagai pintu gerbang keluar dari Masjid At-Taqwa. Ini sekilas terkait profil pembangunan. Berikut terkait dengan kegiatan, alhamdulillah Masjid At-Taqwa walaupun secara bertahap berjalan bersama-sama. Istilah pepatah Jawa, sekali mendayung 20 pun kita lalui, yaitu membangun dan memakmurkan. Yaitu hajat kita sebagai kaum mukminin atau muslim yang beriman, tentunya ada 2, yaitu isni dan manafi. Isni membangun masjid, manafi memakmurkan masjid. Kita kalau sudah bisa membangun pastinya harus memakmurkan. Maka kegiatan ini kita program, yaitu mulai kegiatan kajian setiap Rabu malam Kamis, dan kita hari Sabtu pagi untuk tafsir Al-Quran, dan hari Minggu pagi kajian umum, dan tadi malam Minggu, satu malam Minggu tadarus 1 kali khatam sekaligus, dan insya Allah kita akan laksanakan setiap bulan 2 kali khatam. Ini program-program mengawali sebagai kelanjutan setelah kita melaksanakan di bulan Ramadan, yaitu kita supaya ada bahasanya istiqomah, apa yang dilaksanakan di bulan Ramadan terus dilanjutkan 11 bulan kemudian. Yang terakhir, kami mohon maaf atas kekurangan sana sini karena pembangunan masjid masih berjalan,
dan mungkin juga kelengkapan masih banyak yang kurang, tentunya belum memadai untuk digunakan, namun alhamdulillah secara fisik 85% sudah kami laksanakan, terutama sarana prasarana dan tentu kebutuhan-kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan kaitannya dengan ibadah. Yang terakhir kali, mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan kami seluruh tim pengurus masjid pertama mengucapkan terima kasih, kedua mohon maaf segala kekurangan, kelupaan, dengan mungkin pelayanan dan mungkin dari perkataan kami yang tidak disengaja atau yang disengaja kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya, khususnya panitia yang dalam waktu beberapa hari kita interaksi rapat bersama untuk menentukan sekaligus mengambil keputusan. Demikian bisa kami sampaikan, mohon maaf sekali lagi bila mana ada ucapan kami yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sugiharto selaku Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dadiono selaku Ketua Harian, ya Pak, betul ya Pak ya? Selaku Ketua Harian, dan juga alhamdulillah tahun ini menjadi anggota terpilih DPRD dan juga pemilik ayam bakar Kambalan. Agenda berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Korwil Walid Emas DKI pada Bapak Mujiono Isman. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia di Masjid Jami At-Taqwa untuk bisa melaksanakan silaturahim keluarga besar warga Kabupaten Kebumen di Jakarta dan sekitarnya yang alhamdulillah sekaligus halal bihalal. Yang kita hormati Ketua Harian Iwak Waletmas Pusat diwakili oleh Ketua Harian tadi disebutkan adalah Pak Dadiono SE. Beliau adalah pemilik ayam kambal sekaligus merupakan anggota DPRD terpilih tahun 2024 ini. Kita patut bangga bahwa ada salah satu dari kita warga Kebumen ini memang ora bain-bain ya, jadi terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Kemudian yang kita banggakan juga Ustadz kita ini produk bukan Kebumen tetapi istrinya Kebumen. Iya, ya, makasih Pak Ustadz. Kemudian terlebih adalah tadi juga sudah menyampaikan, yakni Ketua Penasihat DKM Masjid At-Taqwa Pak Haji Sugiharto, alhamdulillah hadir juga beserta Ibu. Kemudian ini senior juga Pak Budiono SIR MM dokter gitu ya ini. Kemudian beliau adalah penasihat di Waletmas Pusat. Kemudian juga yang tidak kita lewatkan adalah Ketua Panitia silaturahim ini. Juga hadir paling kiri adalah Pak Sugeng Satoto, ini asli Perembun nih dengan saya itu. Kemudian semua yang hadir, ada Pak Thomas mewakili dari Tangerang, dan semua yang hadir adalah ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu.
insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita melihat beberapa tahun kita menyelenggarakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat, yakni kegiatan baik di Ragunan maupun di Museum Purnabakti. Alhamdulillah, begitu megahnya, begitu meriahnya, karena kegiatan bisa memuat orang banyak, yakni di Ragunan mungkin ada sekitar 7.000-an, malah mungkin lebih. Kemudian di Museum Purnabakti ini juga sangat luar biasa, pendaftarnya saja 12.700 dan mungkin yang datang diperkirakan lebih dari 20.000, malah 25.000. Dan hari ini kita konsepnya lain, yakni kegiatannya bersifat indoor. Kalau kemarin outdoor, kita indoor, dan materi kegiatannya juga sedikit berbeda. Nah, ini barangkali kita selenggarakan lebih bersifat religius. Kita menghadirkan narasumber, yakni penceramah. Pak Arizola ini di samping off air, sering juga on air di Antv maupun TV One ya, TV One maksudnya ya, TV One. Beliau alhamdulillah dengan segala keterbatasan menghubungi yang mendadak maupun yang lain, beliau coret semua acaranya hanya untuk warga Kebumen di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu terima kasih kepada Pak Arizola yang berkesempatan, yang berkenan untuk hadir pada acara ini sekaligus sebagai pembicara. Terima kasih tak terhingga yang begitu sibuk, yang begitu repot adalah Ketua Panitia beserta teman-teman jajarannya yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik, apalagi dengan hybrid. Jadi di samping acara ini ada daring, ada juga yang online, jadi bisa diakses melalui YouTube yang sudah disebarkan juga aksesnya oleh Pak Gito dan kawan-kawan. Kemudian tentu terima kasih saya haturkan kepada Ketua DKM dan penasihat DKM Masjid At-Taqwa ini yang telah berketempatan untuk menjadi kegiatan pada siang hari ini. Tentu banyak kekurangannya dari kami, banyak kesalahannya. Insya Allah ini menjadi sebuah pengalaman supaya barangkali nanti ketika kita mengadakan kegiatan lagi akan lebih baik lagi. Dan tentu terima kasih juga supportnya dari pengurus pusat, dalam hal ini adalah Pak Budi Dadiono mewakili pengurus pusat yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan di tingkat wilayah, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Tentu kami tidak terlepas dari nasihat, arahan maupun petunjuk dari pengurus pusat Iwak Waletmas ini. Tentu kita berharap dengan kegiatan ini akan dapat memupuk kebersamaan kita, bisa meningkatkan kebersamaan kita, khususnya warga Kebumen yang ada di Jakarta. Tentu segala kekurangannya akan kita perbaiki di kemudian hari sehingga bisa kita sempurnakan, kita tingkatkan lagi, baik mungkin dari sisi kualitas maupun kuantitas, baik dari sisi mutu maupun jumlahnya. Kita berharap nanti kegiatan yang akan datang akan bisa kita evaluasi sehingga bisa kita tingkatkan. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, mensupport, bahkan membantu, terutama adalah para donatur, sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Korwil Waletmas DKI, Bapak Mujiono Isman. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan
dari pengurus pusat atau Ketua Umum Waletmas. Berhubung Bapak Majen Purnawan TNI Ibnu Darmawan tidak dapat hadir, akan diwakili oleh Bapak Dadiono selaku Ketua Harian dari pengurus pusat. Kepadanya saya persilahkan, Pak. Izin. Terima kasih untuk MC kita yang tidak sengaja kok saya berasa ketemu adik ya atau kembaran. Yang saya hormati Al Ustadz kita, Ustadz muda kita yang tadi disampaikan bahwasanya ternyata istri dari Kebumen ya Pak. Oh, yang senantiasa kita nantikan tausiah-tausiahnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan ya. Jadi terus bisa mengawal jamaah untuk jadi yang lebih baik. Yang saya hormati Sohibul Bait, ini ngerangkap. Beliau juga ketua panitia. Beliau juga DKM dari Masjid At-Taqwa ini. Siapa lagi beliau kalau bukan Bapak Haji Sugiarto beserta Ibu ya. Terima kasih atas segala upaya untuk melakukan kegiatan ini ya. Jadi kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan insya Allah akan lancar. Yang saya hormati juga orang tua kita, senior kita, sesepuh kita, penasehat pembina Waletmas Pusat, Bapak Haji Budi, Pak Budi ya. Dan yang saya hormati juga senior kita juga yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan pemangku wilayah Pasar Rebo, Pak Camat Pasar Rebo, Pak Mujiono. Yang saya hormati juga para senior di sini ada Mas Bram tadi ngomongin saya. Insya Allah saya tadi memang sudah mau berangkat Mas ya. Sehat-sehat ya Mas Bram ya. Lama kita nggak ketemu. Dan yang saya hormati juga para perwakilan dari korwil-korwil yang ada di wilayah lain. Saya lihat ada dari Tangerang ya. Mungkin yang lain sedang pada banyak kegiatan karena minggu sekarang musimnya full kegiatan. Sekarang musimnya pertama orang hajatan, yang kedua walimatus safar haji. Ini udah numpuk ini ya. Karena saya sehari bisa 4 kali dapat undangan. Kalau digabung sama undangan pernikahan hajatan, sehari kemarin tembus 14 undangan itu. Jadi bingung ngatur waktunya. Yang saya hormati juga seluruh anggota Waletmas DKI beserta panitia yang mengadakan acara ini, ibu-ibunya, mas-masnya, dan seksi repot sibuk kita yang sangat luar biasa dari tim kreatif, yaitu tadi saya sudah ketemu ada Mas Gito yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Gito dari Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita senantiasa dikaruniai nikmat iman Islam dan sehat, serta satu lagi kesempatan sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita dengan satu tujuan, yaitu terus menjalin silaturahmi, ikatan kekeluargaan perantau-perantau Kebumen yang ada di Jakarta atau Jabodetabek. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga, kerabat, dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita menjadi bagian umat yang tetap akan menjaga Islam sampai akhir nafas kita.
sehingga kelak nanti kita menjadi bagian umat yang akan dapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih Pak Sugiarto atas segala yang telah diupayakan. Acara ini bertajuk halal bihalal. Saya atas nama pribadi, saya atas nama Ketua Harian Iwak Waletmas, dan saya atas nama seluruh mungkin pernah berhubungan dengan karyawan saya, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita sebagai putra Kebumen, bukan sekedar putra, mungkin yang ibu-ibunya nanti miri ya, putra putri kelahiran Kebumen, marilah kita senantiasa menjaga hubungan kita, baik hubungan secara emosional bahwa kita adalah satu tanah kelahiran Kebumen ataupun satu tanah leluhur Kebumen, karena kadangkala mungkin yang hadir di sini sudah ada generasi bukan pertama. Kalau saya ya Pak Haji Sugiarto, Pak Budi masih asli kelahiran, tapi mungkin bagi yang sudah keturunan kedua lahir di Jakarta, berarti satu tanah leluhur Kebumen. Untuk tetap kita menjaga bahwasanya Kebumen tetap bumi tercinta kita, tanah tercinta kita, berarti kita harus tetap memperkokoh, mempererat hubungan silaturahmi sesama warga Iwak Waletmas atau induk warga asal Kabupaten Kebumen ya, yang ada di Jabodetabek. Saya selaku ketua harian atau pengurus pusat mengucapkan dengan segala kerendahan hati mohon maaf ya, untuk tahun ini kita di Waletmas Pusat tidak mengadakan agenda ya Pak Budi ya. Kemarin sempat saya disounding di diskusi, saya memang menyampaikan bahwasanya mohon maaf tahun ini saya sedang fokus satu hajat saya untuk menjadi bagian dari pengabdi di DKI. Jadi saya waktu itu serahkan ke sekjen, silahkan kalau mau mengadakan secukup saya ada di belakang saja, karena banyak hal yang harus saya kerjakan, banyak hal yang harus saya handle. Dan alhamdulillah kemarin kan kita baru saja melalui sebuah proses, menjalani sebuah proses demokrasi di mana saya dari dorongan teman-teman diminta coba ikut andil di jadi bagian peserta demokrasi kemarin, dan kebetulan saya akhirnya memutuskan turun di Dapil 7. Alhamdulillah berkat doa dari semua warga anggota Iwak Waletmas se-Jabodetabek ya, karena kalau dukungan mungkin cuma ada yang di Dapil saya, tapi doa saya yakin semua keluarga besar warga Kebumen yang ada di Jabodetabek mendoakan saya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa meraih suara yang cukup untuk duduk di legislatif Dapil 7 Jakarta. Insya Allah saya ke depan bercita-cita juga akan lebih gimana saya punya manfaat buat perantau-perantau Kebumen ya. Ini yang ingin saya lakukan. Tadi Pak Camat menyampaikan mohon maaf Pak ya, saya tanpa gelar Pak. Gelar saya itu apa? Pedagang nasi Pak, PN, pedagang nasi. Karena memang saya salah satu perantau Kebumen yang enggak beruntung dalam hal pendidikan. Saya bekas tadinya adalah salah satu penghuni terminal Pak ya, atau seorang jalanan, hidup awal di Jakarta di jalanan. Makanya kemarin sebenarnya dalam ranah politik saya ada sempat sedikit minder Pak. Karena apa? Di dalam internal partai aja itu hampir mayoritas adalah pejabat-pejabat besar zaman Orde Baru. Di situ ada anak-anak menteri, anak pengusaha-pengusaha nasional yang nggak punya gelar saya sendiri, yang nggak sekolah saya sendiri. Jadi saya kalah ya, saya kalah sekolah, saya kalah uang. Tapi mungkin ini adalah sebuah, kalau orang Jawa menyatakan bahwa ini ya ini dundume pangeran yang harus kita jalankan.
ini yang membaca akhirnya ya sudah bismillah, toh tujuan saya bukan untuk mencari, insya Allah tetap saya akan istiqomah. Tujuan saya gimana saya bisa memberi manfaat untuk lingkungan dan masyarakat, khususnya yang ada di Dapil 7 dan khususnya lagi adalah warga Kebumen. Ini yang ingin saya lakukan. Marilah kita bersama-sama terus ya. Saya melihat perkembangan mulai terbentuk korwil. Saya senang, saya bangga. Suatu saat mungkin kita akan bisa membuat sebuah event, sebuah acara menyatukan seluruh korwil untuk di satu titik. Insya Allah nanti itu akan bisa terwujud. Makanya untuk itu marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan. Apa yang kita lakukan, kita ikhtiarkan, marilah kita berdoa semoga diberi kemudahan dan kelancaran serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa dari saya itu aja yang ingin saya sampaikan ya. Sekali lagi jika ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan, kurang pas atau ada kekhilafan saya pengucapannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Makan ikan patin di kantin bersama Ibu Titin. Mohon maaf lahir minal aijin wan faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh keluarga besar warga perantau asal Kabupaten Kebumen. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dadiono selaku Ketua Harian dari Pengurus Pusat Walet Amas. Agenda berikutnya kita akan mendengarkan tausiah. Tausiah langsung akan dibawakan tentunya oleh Ustadz Arizola pada kesempatan kali ini. Kepada Ustadz Arizola saya persilahkan. Cek. Dicek dulu ya Pak. Bu, dicek dulu Bu. Dicek dulu makanannya udah dimakan belum? Dimakan dulu biar nanti kita kuat, dengannya kuat. Sarapan atau pemasukan kita sarapan jasmani dulu sebelum sarapan rohani. Dicek dulu. Minum dulu biar nanti kita kuat juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam banyak kelopak, yang jawab salam belum kompak. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Pak, sehat Pak? Yang penting itu dulu sehat. Setelah sehat terserah kita. Kalau kita sudah sehat, kemana-mana aja bisa pergi. Kalau kita sehat, pikiran kita sehat, insya Allah rezeki juga melekat, mampir kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, orang-orang tua kita bersama yang ada di depan ini, terutama yaitu Ketua Harian Walet Emas Pusat sekaligus anggota DPRD terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Bapak Dadiono. Kita doakan beliau sehat selalu, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amanah, bisa mengayomi amanah warga yang ada di DKI khususnya Dapil 7. Yang kami hormati dan kami muliakan juga penasihat Korwil DKI untuk Iwak Waletnya, sekaligus ketua atau pengurus DKM Masjid Al-Taqwa Bapak Haji Sugiharto. Namanya Bapak Haji Sugiharto. Udah Sugiharto. Pantes beliau bisa membangun masjid yang penuh megah ini. Kita doakan beliau sehat selalu.
Kami hormati dan kemuliakan juga Ketua Iwa Walet Emas DKI. Nah, ini Bapak kita, Bapak Mujiono, sekaligus Camat Pasar Rebo. Bapak Mujiono, panjang sekali namanya ini. Bapak Mujiono Wicaksono Notonegoro Utulidowo Ketua Dadi 5 goreng ngenteni lengo bakar ngenteni mawa ditung wong 5 ciro lupatmo Mangku Pendowo sekti sedoyo. Mangku Pendowo karena apa? Di Kecamatan Pasar Rebo ada 5 kelurahan. Berarti Mangku 5 kelurahan Pendowo sekti sedoyo. Kita doakan beliau sekti juga bisa memangku kelurahan yang ada di Pasar Rebo. Kami hormati dan memuliakan juga Ketua Panitia Halal Bihalal. Nah, ini kalau tidak ada ketuanya kita tidak bisa ke sini. Bahkan kalau ada ketua, ada panitia halal bihalal, mungkin saya juga tidak berdiri di sini. Kita doakan beliau juga yang yaitu Ketua Panitia Bapak Barmantio Wicaksono. Kita doakan beliau selalu sehat selalu. Dan juga sesepuh ini guru saya. Sudah ketemu beliau beberapa kali. Bahkan kami dulu pernah yang ada di Kementerian PUR. Saya dulu di Perumahan Rakyat. Beliau ternyata alumni di sana, juga mantan pegawai di sana, dan sekarang menjadi staf ahli di PUPR, yaitu Bapak Budiono. Kita doakan beliau sehat selalu. Dan juga Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, seluruhnya yang hadir dari Paguyuban Walet Emas Iwa, induk warga asal Kebumen. Di sini kalau saya lihat 26 kecamatan. Alhamdulillah 26 kecamatan hadir diwakili satu semuanya. Insya Allah di sini luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oh, ternyata hadir semuanya Pak, perwakilan. Dan kita doakan semua yang hadir juga, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, insya Allah hidup kita barokah, anaknya kita soleh dan solehah, keluarganya kita sakinah mawadah warohmah, insya Allah juga kita bisa cepat-cepat pergi ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa lari kecil dari sofa ke Marwah, bisa kita wukuf di Padang Arafah, bisa kita minap di Musdalifah, bisa kita lempar jumroh ula wusto dan Aqobah, pulang dari Mekah bisa beli sawah, bisa bangun rumah megah, bisa beli mobil mewah, istrinya yang bapak-bapaknya istrinya nambah, yang istrinya solehah. Bu, mau nambah po solehah? Mau nambah atau solehah? Lah bapaknya belum, masih koma, belum titik, nambah gajiannya kepada ibu-ibu. Nambah cantiknya, nambah tip-tipnya, mau nggak Bu? Jadi nambah dan solehah. Alhamdulillah, insya Allah istrinya yang ada hadir di sini semuanya nambah. Nambah ya Bu, nambah duitnya. Allahumma amin. Nambah solehah. Allahumma amin. Pokoknya kita semuanya insya Allah pagi hari ini kita juga nambah apa? Nambah keakraban kita bersama di sini di Iwa Walet Emas. Nambah apa? Nambah saudara. Nambah apa? Nambah rezeki. Nambah apa? Nambah umur
kita di paguyuban Iwak Walet Emas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita pagi hari ini sudah dikumpulkan bersama-sama oleh panitia dalam acara halal bihalal Iwak Walet Emas dengan tema semangat silaturahmi, kita tingkatkan kerukunan dan kerja sama. Bu sehat Bu? Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Kalau kita mendengar kata-kata halal bihalal, tentunya kalau kita mendengar halal bihalal, tentunya waktunya setelah puasa. Dulu kita puasa di Ramadan, kita berpuasa bersama-sama, buka puasa bersama-sama, puasa bersama-sama, ibadah bersama-sama, bahkan mudik juga bersama-sama, dan akhirnya kita kembali ke Jakarta bersama-sama, dan kita dilanjutkan lagi bersama-sama kumpul di paguyuban Iwak Walet Emas juga bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sudah mengingat, kita jangan juga melupakan apa-apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ada syahrul siam, ada puasa. Jangan lupa juga lanjutkan ke 11 bulan selanjutnya juga ada puasa. Kalau di bulan Ramadan ada syahrul qiyam, kita ada yaitu sholat tarawih, sholat sunnah, maka lanjutkanlah juga. Jangan sampai kita setelah lebaran kita berhenti. Kalau di bulan Ramadan ada syahrul Quran, maka lanjutkanlah juga ke 11 bulan selanjutnya kita mengkaji Al-Quran. Artinya Pak Bu, hadirnya lebaran untuk meningkatkan kualitas kita. Jangan sampai lebaran hadir barengan juga dengan bubaran. Ya Bu, lebaran atau bubaran Bu? Pak, lebaran atau bubaran Pak? Lebaran. Jangan sampai kita sudah ada hadir lebaran kita juga bubaran. Setelah lebaran hadir bubaran juga puasa kita. Setelah lebaran hadir bubaran juga ibadah-ibadah sholatnya. Setelah lebaran hadir bubaran juga mengaji Al-Qur'annya. Setelah lebaran hadir bubar juga silaturahmi kita. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan kepada kita di surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Ada 4 pesan Ramadan kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita nanti mencapai dengan tema kita silaturahim untuk meningkatkan kerukunan dan kerjasama kita. Pesan Ramadan yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata, lengkapkanlah bilanganmu. Bilangan dalam artian kalau dulu kita lihat hilal ini lengkapkanlah 29 atau 30 hari. Makna sejatinya juga adalah lengkapkanlah apa yang engkau lakukan di bulan Ramadan, lengkapkanlah ke 11 bulan selanjutnya. Yang kedua, walitukabirullah, untuk kita selalu mengagungkan asma Allah. Hadirkan Allah. Ramadan kita hadir, Allah kita hadirkan. Kadang di titik-titik tertentu kita berbincang-bincang, ketemu teman dan sebagainya, ada yang bicara jelek atau bicara yang tidak senonoh, kita bilang lagi puasa. Teruskanlah walitukabirullah, dan ingatlah Allah
teruskanlah ke 11 bulan selanjutnya sampai kita ketemu bulan Ramadan. Jangan sampai setelah sawalan ya bubaran. Wes setelah sawal Ramadan dulu mau ngerumpi aja, stop lagi puasa. Setelah puasa sekitar udah lebaran, ngerumpinya ada lagi. Justrunya kita masih kita lanjutkan. Yang ketiga, apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pesannya alamah hadakum, supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dalam artian kita sukses di dunia maupun di akhirat. Sukses kita dunia, kita ada pengajian, sukses sudah di akhirat, kita nanti bersama-sama masuk surga. Yang ketiga, wala'alakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur artinya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, bersyukur itu yaitu kalau kita lihat di surah Al-Ibrahim ayat 11, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, ingat azab Allah amat pedih. Kira-kira kita termasuk orang yang bersyukur atau kufur, Pak Bu? Kira-kira kita setelah lebaran, setelah kita puasa, kita hadir di lebaran ini, kita juga saat ini halal bihalal, kita termasuk orang-orang yang bersyukur atau kufur? Kalau kita termasuk orang-orang bersyukur, berarti kita menambah apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan. Bulan gemblengan kita tambah. Setelah gemblengan lulus harus naik level. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur. Setelah Ramadan malah bubaran. Bukan lebaran, malah bubaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur. Ngomong-ngomong tentang syukur. Intinya kalau syukur itu, Pak Bu, kalau kita melihat harta, lihatlah ke bawah. Kalau syukur, kalau lihat kita ke akhirat, lihatlah ke atas. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh daripada kita bersyukur, kalau kita harta lihatlah ke bawah. Orang yang punya helikopter syukur alhamdulillah. Masih banyak mereka yang pegang BMW. Yang megang BMW syukur alhamdulillah. Masih banyak mereka yang megang Pajero. Bu. Yang punya Pajero syukur alhamdulillah. Masih banyak mereka yang pegang Pak Reo. Vario. Yang punya Pak Rio Vario syukur alhamdulillah. Masih banyak mereka yang memegang sepeda. Yang megang sepeda syukur alhamdulillah. Masih banyak mereka yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki syukur alhamdulillah. Masih banyak mereka yang berjalan atau naik kursi roda. Yang pakai syukur, yang pakai kursi roda syukur alhamdulillah. Masih banyak mereka yang berbaring di rumah sakit. Yang berbaring di rumah sakit syukur alhamdulillah. Masih banyak, sudah banyak mereka yang berbaring di tanah kusir. Ya Bu, itu kalau kita melihat harta, pokoknya kita lihat ke bawah, syukur alhamdulillah. Hari ini ibu-ibu pakai bajunya pakai putih-putih, jilbabnya pakai pink, bapak-bapaknya aneka ragam. Kalau kita lihat, kalau bersyukur ibu-ibu luar biasa. Kalau ibu-ibu luar biasa. Sekarang pengajian, besok pengajian lagi, besoknya pengajian lagi, besoknya pengajian lagi, 7 hari pengajian terus, 7 hari juga ganti baju. Syukur alhamdulillah. Sekarang warnanya putih, besok
hijau, besoknya merah, besoknya putih, hijau, putih lagi, besoknya lagi, sampai 7 hari berbeda-beda. Syukur alhamdulillah, daripada bapaknya setiap hari cuma pakai putih. Oh syukur Bu. Oh bapaknya paling-paling putih lagi, besok hari lagi putih lagi, besok hari lagi koko lagi, dan lain sebagainya. Syukur alhamdulillah. Makanya Bu, khusus ibu-ibu, yuk kita bersyukur punya suami yang soleh. Bersyukur nggak Bu? Bu, bersyukur nggak Bu? Bersyukur nggak? Bersyukur, nggak apa-apa Bu. Biarpun suami kita hitam, kita tetap bersyukur. Yang penting pulang-pulang bawa kenceng. Kalau udah duit kenceng ya. Kalau duit kenceng aja. Nggak apa-apa suami kita 2 hari 3 hari nggak pulang, yang penting pulang-pulang bawa. Nggak apa-apa suami kita sampai luar negeri sebulan 2 bulan nggak pulang, yang penting pulang-pulang bawa. Berarti yang penting duit atau suami Bu? Oh, yang penting duit atau suami? Oh, dua-duanya kirain duit gitu. Kalau duit betul juga. Kalau ibu-ibu jawab duit betul. Yang pertama D, duit, doa dari suami. Usaha dari suami. Istiqomah, suami mencintai ibu. Oh, jangan sampai di sono nanti mencintai wanita yang lain. Terakhir T, takwa. Jadi suami yang takwa. Biar aku belain suaminya. Ya Pak, tak belain Pak. Kalau tadi saya belain dapat 2 gitu kan. Nambah, sekarang ibunya saya belain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah pesan Ramadan. Jangan sampai kita lepas. Setelah kita pesan Ramadan, alhamdulillah paguyutan Iwak Walet Emas menggelar acara halal bihalal. Ini merupakan sarana supaya kita tidak lupa Ramadan. Teruskanlah silaturahimnya. Agar apa? Agar kerukunan dan kekompakan dalam kerja sama. Makanya kita bersyukur ada panitia di sini mengadakan halal bihalal. Kalau kita lihat dari tema Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, semangat silaturahmi, tingkatkan kerukunan dan kerjasama. Pertama silaturahim, kerukunan dan kerja sama. Luar biasa. Pak Dodi tidak akan bisa jadi anggota DPR kalau tidak ada kerukunan kita ada di Walet Emas. Tidak ada kerjasama di Walet Emas, tidak ada kebersamaan di Walet Emas. Makanya pesan saya untuk mencapai tema kita pada pagi hari ini, oleh saya cuma 1 kata. Cuma 1 kata. Apa? Kompak. Oh, kompak Kak Bu? Kompak, pakai baju bergerudungnya pink-pink semuanya. Bapak kompak enggak? Kompak, pakai peci hitam semuanya. Maka kita bersyukur adanya Paguyuban Walet Emas mengadakan halal bihalal ini supaya kita kompak. Apa itu kompak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT? Pesan saya cuma 1 kata, kompak. Kompak itu hurufnya ada berapa? 5 apa 6? 5 apa 6? Wah, bapaknya ngomong 5, ibunya ngomong 6. Yang bener yang mana ini? Berarti belum kompak. Kompak itu ada berapa hurufnya? 6. Bapak ada berapa Pak? Oh, masih 5 deh. Oh, biar pada bangun. Nah. Kompak, kita juga kompak. Ibunya bilang 6, bapaknya juga bilang 6. Kompak. Yang pertama hurufnya K. Apa itu K? Supaya kita bisa mencapai
kerukunan kita dan kerjasama. Yang K pertama, kenali diri. Kenali diri. Kita harus kenal diri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita nanti rukun, supaya kita bisa silaturahmi, supaya kita bisa kerja sama. Kalau kita tidak kenal diri, bagaimana kita bisa mengenalkan diri? Dirinya sendiri aja tidak kenal. Kan usahanya begitu. Silaturahim, di sana tadi ada Bapak Budiono mengenalkan diri. Beliau mantan daripada pejabat Dadapur. Sekarang menjadi anggota Selamat datang kami sampaikan pada Bapak, silakan duduk, Pak Watiktono Nikolo, ya silakan. Sekjen Indo Walid Emas, kita doakan beliau sehat selalu. Kembali lagi, tadi Pak Budiono. Nah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai lupa tadi beliau datang jadi lupa. Tadi sampai mana ya? Huruf K. Kenali diri, maka kita mengenalkan diri masing-masing. Ada anggota DPRD, ada camat dan sebagainya. Kalau tidak kenal diri, maka kita tidak bisa mengenalkan diri kita di saat kita bersilaturahim. Kalau kita nggak bisa mengenal diri, maka yang ada di sini nggak kenal kita. Kalau nggak kenal kita, hadir di sini jadi patung, nanti pulang juga jadi orang, jadi patung. Kita tidak dapat apa-apa. Makanya pertama yaitu kenalkan diri. Nanti setelah selesai ini, yuk kita kenalan. Saya dari Candi Wulan, saya dari Prembon, saya dari Ambal. Pasti kalau Ambal kenal, ada sate. Coba kalau beliau, saya nggak mengenalkan diri saya dari Ambal, diem aja, nggak ngerti. Kalau udah kenal itu, oh sate Ambal, ada pembuka antara kita komunikasi sama yang lain. Makanya yuk kita kenal diri, kenalkan diri. Tuh, kalau udah kenal diri, insya Allah silaturahim kita jadi erat. Kalau udah kenal diri, insya Allah pola kerjasamanya juga jadi top. Ya karena udah kenal. Oh kenal Pak Mujiono sebagai camat di Ciracas. Oh ada Ciracas, siapa Pasar Rebo. Karena saya di Ciracas ngomongnya Ciracas aja. Karena udah kenal beliau, akhirnya nanti yang udah kenal menjadi apa-apa, surat baik surat menyurat sebagainya. Ada camat kita dari Iwak Walid Emas di Pasar Rebo, gampang urusannya. Enaknya bersilaturahim. Ada dari yang dari Ambal tadi, alhamdulillah kalau ada acara-acara gampang, nanti tinggal telepon beliau, pesen sate Ambal. Akhirnya terkenal sate Ambal, sate Ambalnya terkenal, nambahlah ekonomi, penguatan ekonomi yang ada di Kebumen, khususnya di Ambal. Perembun apa? Bengkoang. Di Prembem ada bengkoang, kenalkan diri. Supaya apa? Ini saya produksi bengkoang, jadi keripik bengkoang. Keripiknya bengkoang. Kalau ibu-ibu jadi masker bengkoang. Buat masker biar cantik kan. Biar bohai kan. Itu kenal diri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam mengenalkan diri seperti ini, naik level yang kedua, hurufnya O. Yang kedua hurufnya O. Apa O? Open minded. Kita harus terbuka. Kita harus tahu juga, ternyata kita bersama-sama seperti ini di paguyuban Iwak Walid Emas. Kita juga harus open minded. Di dalamnya aneka ragam watak. Ya Bu, ada yang diem, ada yang bawel,
ada yang sumringah, ada yang cutek, ada yang kaya, ada yang nggak, ada yang miskin. Lain sebagainya, open minded. Setelah kita open minded, tahu oh karakternya si A begini, si B begini, di paguyuban oh iwak walet emas ini kita open minded. Oh ternyata oh pantes itu wataknya seperti itu. Kalau ini udah jadi watak, kita kenal, open minded. Jadi kita bisa kerjasama. Oh caranya sama bapak itu ternyata nanti harus begini begitu, harus pendekatan. Oh iya, kalau bapak jadi itu harus pakai cara ini cara itu. Oh iya, dan lain sebagainya. Open minded. Karena watak orang itu satu tergambarkan daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. 4 sahabat itu menggambarkan watak-watak kita yang ada di dunia ini. Yang pertama Umar bin Khattab, ada keras. Kita lihat di sini pasti ada yang sangat keras, ada pasti. Yang kedua Abu Bakar, lembut. Ada juga nanti di perkumpulan paguyuban iwak walet emas, ada yang lembut. Ojo dikeras-kerasin. Ada juga yaitu Utsman. Utsman itu kaya. Pokoknya besok kalau halal bihalal beres. Pokoknya besok ada kegiatan-kegiatan beres. Yang ketiga Ali, punya ilmu. Pasti di paguyuban sini ada seperti itu, minimal 4 karakter ini. Kita kenal diri, kita juga mengenal karakter masing-masing yang ada di sini. Yang ketiga hurufnya apa Bu? M. Setelah kita kenal diri, setelah kita open minded mengenal orang, maka kita naik level lagi, hurufnya M. Apa M? Mawas diri. Setelah dikenal orang, kita mawas diri. Bagaimana cara mempenaklukkan satu sama yang lain, mawas diri. Jangan sampai yang kaya sombong, yang miskin merasa miskin, minder. Ini paguyuban itu bareng aja sudah. Karena di sini tumplek-blek kita, yaitu di iwak walet emas. Pasti aneka ragam, karena hadirnya dari Kebumen ke sini juga beraneka ragam. Wah, kenapa seperti itulah. Karena hadir nilai ragam, kita di sini beraneka ragam. Wis mawas diri. Yang punya ilmu juga jangan terlalu merasa tinggi. Yang belum ilmunya sedang jangan juga merasa minder. Pokoknya saling tolong menolong, kerjasama juga kita tambahkan untuk silaturahmi kita. Setelah kita mawas diri, insya Allah yang kaya juga menghormati yang kurang juga akan menghormati yang kaya, yang berilmu akan menghormati orang yang belum punya ilmu, yang punya ilmu akan menimba yang punya ilmu. Yang kemarin di sana punya sate ambal, nanti akan punya rasa menghormati. Di sono nanti ada hajatan, wes saya sumbang 100 tusuk. Alhamdulillah, tusuknya doang. Tusuknya doang, dagingnya sendiri. Ini tak sambung 100 tusuk. Oh iya, wah terima kasih. Tapi dagingnya beli. Tapi insya Allah kalau di Kebumen, paguyuban iwak walet Kebumen, insya Allah bersama. Nggak nyumbang tusuknya, nyumbang juga dagingnya. Yang disumbang juga paham diri, tidak menerima semuanya, tapi dibayar semuanya, bahkan mungkin ditambahi untuk kepentingan ekonomi di Kabupaten Ambal. Oh Ambal, oh kecamatan, kecamatan Ambal. Oh udah sampai huruf M. Selanjutnya kita naik level. Kalau kita sudah kenal diri, kemudian kita open minded, kemudian kita mawas diri, maka naik level lagi ke huruf P. Apa huruf P? Peduli.
Coba kita lihat, kalau nggak ada kekompakan di sini, kita nggak ada kenal di sini, nggak ada mawas diri, maka tidak ada kepedulian yang ada di paguyuban Iwak Walet Emas nih. Tapi ada kepedulian, maka kayak beliau tadi Pak Sugiharto peduli. Wis pakaian musuh masjid at takwa buat kita semuanya, wis orang bayar. Media-media yang hadir di sini pakaian wis ora bayar. Sampai penceramahnya juga pakaian wis ora bayar, tapi transfer. Wis eneng wae. Wah, kebersamaan, adanya peduli, kepedulian kita inilah sampai kita bersama-sama. Kalau dikatakan Pak Mujiono tadi kemarin di Museum Villa Pertiwi 12.700 peserta. Coba kalau nggak ada kepedulian kepada paguyuban Iwak Walet Emas, siapa yang datang di Museum Bumi Pertiwi? Kalau tidak ada kepedulian kita bersama-sama, nggak akan hadir ketua harian kita Iwak Walet Emas Pusat. Karena ada peduli. Syukur-syukur beliau nanti pulang-pulang ngamplopin panitia. Alhamdulillah udah ditransfer. Syukur alhamdulillah. Peduli. Tapi kita juga setelah beliau peduli, kita harus peduli juga ke beliau. Dukung terus sampai kedua periode. Tepuk tangan buat beliau. Wah, jadi saya jadi kampanye ini. Itu tingkat kepedulian. Kalau nggak kepeduli, maka beliau tidak akan jadi DPRD. Karena ada pedulian paguyuban Iwak Walet Emas yang katanya tadi di Dapil 7 aneka ragam pejabat, beliau hanya dagang nasi tapi jadi DPR. Coba kalau nggak ada peduli dan nggak ada kompak kita yang ada di paguyuban Iwak Walet Emas, maka tidak akan jadi beliau. Tapi alhamdulillah kita di paguyuban Iwak Walet Emas semuanya peduli dan kompak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setelah kepedulian, setelah peduli naik level lagi. Apa naik level lagi hurufnya? Hurufnya A. Apa itu huruf A? A adaptif. Bisa tahu sikon, bisa tahu kondisi, menyesuaikan. Menyesuaikan apa yang kebutuhannya daripada Iwak Walet Emas. Insya Allah kebutuhan Iwak Walet paguyuban Walet Emas nanti dipedulikan yang kepedulian, yang kemudian kita adaptif. Insya Allah ketuanya juga nanti, ketua umumnya daripada harian akan menyumbang semuanya kegiatan-kegiatan yang ada di paguyuban Iwak Walet Emas. Yang terakhir hurufnya K. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setelah kita melalui 5 yang kita lalui, maka di ujungnya inilah menjadi ujung kita bersama-sama dan harapan bersama-sama di acara halal bihalal Iwak Walet Emas ini, yaitu kesuksesan. Huruf K terakhir kesuksesan. Yang kedua kualitas. Naiklah kualitas kita. Maka naik kualitas kita setelah adanya halal bihalal, setelah kita akan dikenal diri, kita open minded, kita peduli bagiannya, insya Allah nanti akhirnya menjadi kita sukses juga, kita naik kualitas. Naik kualitas itu kalau kita gambarkan, kalau kita cuplik di dalam Al-Quran di surah Yasin ayat 40, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum, sesungguhnya kami yang menghidupkan setelah kematian dan mencatat seluruh amalan-amalan kalian yang kalian kerjakan dan apa yang engkau
tinggalkan. Ada garis bawah situ, yang ditinggalkan. Kalau kualitas berarti ada yang ditinggalkan di sini nanti. Kalau berkualitas ada bekasnya di dalam hati kita. Kalau berkualitas ada yang ditinggalkan buat paguyuban iwak walet emas. Pertanyaannya, opo yang kita tinggalkan? Kalau kita melihat secara nasional, secara global dunia, kalau Rasulullah SAW dulu menjadi kesuksesan, menjadi kualitas, menjadi Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggalkan umatnya dengan keadaan yang baik. Kalau di Indonesia berapa pahlawan-pahlawan kita juga meninggalkan kemerdekaan. Para wali-wali songo, para ulama-ulama dulu semuanya meninggalkan budaya-budaya yang sehingga bisa kita rangkum dan kita bisa lalui di Indonesia ini. Aneka ragam budaya, aneka ragam suku bisa bersatu padu. Yang menjadi pertanyaan kita, apa yang kita tinggalkan di paguyuban iwak walet emas? PR buat kita bersama. Pengen sukses, ada sesuatu yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penutup sebelum mengakhiri, kalau kita lihat daripada slogan atau iwak walet emas, walet filosofi daripada walet itu yang pertama setia dan tidak lupa dengan rumahnya. Pulang kemana-mana, kemana paling pasti pulang pergi dan balik lagi ke rumah. Nah, ini juga kita mungkin di pemerintahan, di bidang dakwah, di masyarakat, Pak Camat, di organisasi, ojo lali rumah paguyuban iwak walet emas. Jangan sampai kita lupa rumah. Yang kedua, kalau kita lihat walet, filosofinya dia binatang yang disiplin. Pergi pagi pulang sore, disiplin. Maka yuk kita bersama-sama, kalau pengen iwak walet emas paguyuban ini menjadi luar biasa, maka kita juga harus disiplin supaya kita membangun paguyuban ini menjadi yang sangat luar biasa. Yang ketiga kita lihat daripada burung walet emas punya karakter setia pada pasangan, nggak akan pilih-pilih yang lain. Maka kita juga setia pada pasangan kita masing-masing, juga setia pada paguyuban iwak walet emas. Yang terakhir, kalau kita lihat dan kita ambil daripada iwak walet, sebuah burung walet emas, yaitu nilai. Mempunyai nilai lebih dari itu. Liurnya aja bernilai. Berarti kita semua yang ada di paguyuban iwak walet emas ini kudu punya nilai kemanfaatannya buat yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah paguyuban iwak walet emas selalu sukses di dunia maupun di akhirat. Amin. Bu, ngomong-ngomong doa, saya mau kasih doa yang langsung terkabul. Mau Bu? Pak, mau Pak? Doa yang langsung terkabul. Yuk kita pasang hati kita, pasang niat kita, pasang anggota badan tubuh kita, kita belajar doa yang langsung terkabul ini. Tirukan saya. Allahumma kurang serempak. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina
adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Emang yang haus ibu bapak doang, saya juga haus. Itu doa yang langsung terkabul. Oke, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah mari kita bersama-sama kita tutup pada pagi hari ini halal bihalal paguyuban iwak walet emas ini, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, disehatan badan kita, dikompakkan paguyuban iwak walet emas ini sehingga berguna bagi seluruh anggota-anggotanya, dan insya Allah semuanya menjadi sukses di dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa fa'indal hisab. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umura hawalina fi hada paguyuban iwa walet emas Kebumen. Sahil fi kulli umur, sahil fi kulli suhur, sahil fi kulli sudur. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah seluruh agenda-agenda yang dihadapi paguyuban ini ya Allah. Ya Allah berilah kekuatan kepada pengurus-pengurus kami, anggota-anggota kami untuk bisa melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di paguyuban ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan pada usaha masing-masing di anggota maupun pengurus-pengurus di walet emas ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami, pemimpin-pemimpin kami, bangsa ini akan menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pantun dulu boleh ya Bu? Satu tambah satu sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Insya Allah kalau iwak walet emas paguyuban walet emas bersatu, insya Allah kita semuanya mendapatkan rahmat. Kalau ada sumur di ladang kita boleh numpang mandi, kalau ada umur panjang boleh ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi ada tausiah dari Ustadz Arizola. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri kesempatan atau acara pada kali ini, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya untuk pengarah dan sekaligus juga Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Bapak Sugiarto. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk penanggung jawab dari Ketua Walet Wilayah DKI yaitu Bapak Mujono Iswan, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Ketua pada kegiatan hari ini yaitu Bapak Bramanti Setiadi, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk panitia-panitia yang lainnya yang belum bisa saya sebutkan satu-satu. Sebelum saya mengakhiri sesi kali ini, saya juga mengucapkan terima kasih tentunya ini untuk Mas Sugito selaku seksi dokumentasi tentunya, dan pada kesempatan kali ini juga bagi rekan-rekan iwak walet emas yang tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini bisa nonton langsung di Salinda 797. Di luaran sana banyak MC yang pinter, yang ganteng dan lucu, tapi MC yang membutuhkan itu cuman saya. MC yang membutuhkan itu cuma saya. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh kita untuk berdiri, kita untuk salam-salaman. Tes. Setelah berpuasa 1 bulan namanya menjaga fitrah menurut perintah agama, kini kita beridu fitri berbahagia, kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, desa pakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis gerek, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selop sepatu terompet, kakinya pada lecet babak belur berabe. Akibatnya tenteng selop sepatu terompet, kakinya pada lecet babak belur berabe. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir